terakhir dari guru kita Al-Hajj Hasan bin Ismail Al-Muhdar kepada Al-Habib Ahmad bin Nafal bin Salim bin Jindan oleh Al-Ghaffar. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kebencik bro, yang dibuang lo. Ya, Andre, Nah, naik kabel aja yang di atas. ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita naik kabel? Ganti. Alhamdulillah. Lama an'amu ala ma takarrama Allah salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin Habibil A'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sunnatihi intazam amma ba'du. Alhamdulillah, para baik, para ulama, para kiai, para guru-guru, tokoh masyarakat, Pak Kapolres, Bapak Bupati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu atau mengurangi ta'zim, dan saya khususkan hormatan saya kepada Pak Majelis Da'iullah Ibu Santin Ismail Akhbar, Ibu Ali dan Idrus, para kawan, yang mudah-mudahan kita sekalian hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya nggak panjang lebar. Yang ingin saya sampaikan adalah kita beruntung ketika dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majlis yang mulia ini. Kita lihat bapak-bapak di sini juga melihat yang hadir, masya Allah banyak. Tapi ambil kabar, ini yang kita lihat banyak, yang tidak kita lihat jauh lebih banyak lagi. Para malaikat ikut hadir bersama kita insya Allah. Dan mereka para malaikat yang hadir akan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan majelis kita ini. Segala apa yang beredar di dalam dan segala apa yang kita panjatkan kepada Allah di majelis ini akan dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena itu di saat-saat semacam ini besarkan doa dan harapan kita kepada Allah Ta'ala. Insya Allah semua doa dan harapan kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan hati kita, hadirkan hati kita, fokuskan pikiran kita atas segala apa yang dibaca dan dilantunkan di majlis kita ini, dari salawat, daripada salam yang kita panjatkan kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setiap salam yang kita panjatkan kepada Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak habis di sini. Tetapi setiap salam dan setiap salawat yang kita panjatkan kepada Allah atas Nabi Muhammad disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat yang hadir menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyebut nama masing-masing kita di hadapan Rasulullah SAW. Karena itu baguskan salawat yang kita panjatkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, sehingga ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad disampaikan dari kita dengan bentuk yang paling baik. Hadirkan hati kita, fokuskan pikiran kita.
ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tadi dilantunkan assalamu alaik bainal anbiya'i, assalamu alaika atqal anbiya'i. Dan nanti juga kita akan berdiri sebagai bentuk penghormatan dan ta'zim kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mengatakan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Ini salam yang kita panjatkan tidak berlalu begitu saja ibu-ibu bapak-bapak, tetapi semuanya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dari itu dijawab dan direspon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di Sunan ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun dari umat dimanapun mereka berada yang mengucapkan salamnya untukku, melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku menjawab salam orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, di setiap sholat kita dan saat ini kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alaika. Kalimat assalamu alaika artinya salam atas engkau, bukan atas beliau. Artinya apa? Sekalipun kita di sini, di mana ini, di kilometer 0, dia di tempat ini, sekalipun kita di sini, tetapi ambil kabar, salam yang kita ucapkan untuk engkau ya Muhammad, beliau ada bersama kita. Allah Ta'ala mengatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya bersama kalian, di tengah-tengah kalian ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu baguskan kehadiran kita di tempat ini. Hadirkan hati kita dan ambil kabar gembira, insya Allah kita pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah dari perkumpulan yang kita hadiri ini akan membawa keberkahan untuk kota kita, untuk wilayah kita, untuk negeri kita. Menjadikan negeri kita, kota kita ini sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Dari tempat ini insya Allah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di Musnadih, pernah satu kali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Ketika beliau duduk dengan para sahabatnya, beliau katakan kepada mereka, hal fikum khairukum, apakah ada di tengah-tengah kalian selain kalian, yakni artinya orang-orang yang tidak beriman. Sahabat bilang, ya Rasulullah, tidak ada kecuali kita di sini. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, irfa'u idyah, angkat tangan dan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kalimat ini, dan mereka mengulang-ulang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, absyir, ambil kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Hari ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita sama-sama melantunkan kalimat itu sehingga kita mendapatkan pengampunan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sama-sama kita katakan dulu, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Kita jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang terakhir kita ucapkan di dalam kehidupan dunia ini, sehingga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan insyaallah kita pulang dari tempat ini tatkala kita bangun, malaikat berseru kepada kita sekalian, anqumu maghfuran lakum qad qutilat sayyi'atukum hasanat. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diubah oleh Allah menjadi pahala untuk kita sekalian ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Dihibur ini presiden nih, khalifah dihibur Hasan yang kecil, dan beliau melihat Hasan ini mirip sama Nabi Muhammad. Imam Hasan bin Ali, bukan Habib Hasan ini. Ini ya kalau dibanding Beyonce masih menang saya. Syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Sayyidina Abu Bakar itu menggendong Sayyidina Hasan sambil dihibur Sayyidina Hasan dan berkata, demi Allah, ini Hasan lebih mirip dengan Nabi Muhammad daripada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Wajahnya lebih mirip Rasulullah, tampan Sayyidina Hasan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pernah Habib Umar cerita di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah setelah Khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada jeda waktu kerajaan, muncullah setelah itu Umar bin Abdul Aziz, terkenal di zaman kepemimpinan beliau, makmur luar biasa. Suatu saat datang rombongan dari kota Madinah, Nabi Muhammad berkunjung ke istana kerajaan. Dengan dari Madinah bangun Umar bin Abdul Aziz, disambutlah rombongan dari Madinah Rasulullah. Lebih sambutannya, kegembiraannya daripada rombongan-rombongan dari daerah yang lain. Demikianlah orang mukmin. Semua yang membuat dia ingat sama Nabi Muhammad, dia agungkan. Ini rombongan dari Madinah, disambut luar biasa. Anehnya dalam rombongan itu ada anak yang masih kecil. Ketika satu persatu rombongan ini ditanya, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa, kamu siapa, ada anak kecil. Ketika mendengar, luar biasa, ditaruh di sampingnya. Si anak ini mendapat perhatian penuh daripada khalifah. Sedikit menghibur orang-orang itu, kembali lagi menghibur si anak ini. Dikit lagi bertanya, kembali lagi kepada si anak ini. Fokus waktu itu hanya kepada si anak ini. Para menteri yang ada di situ, para sahabat beliau menagih ini, kok gak seperti biasanya ini khalifah. Pulang dikasih hadiah semua. Si anak kecil ini dikasih hadiah lebih dari yang lain. Lebih aneh lagi, ketika pulang pamit diantar dari pintu, semuanya udah terima kasih, terima kasih. Giliran si anak ini dicubit keras, sampai teriak si anak ini rotot melihat Umar bin Abdul Aziz. Udah pergi. Masih dalam pengurusan. Setelah selesai ditanya, ya Khalifah, kali ini kamu berbuat aneh. Saja orang bakika aja orang. Kenapa rombongan ini mendapat perhatianmu yang istimewa dari rombongan yang lain? Jatahnya sampai 10 hari. Tidakkah kamu tahu rombongan itu dari mana? Emang dari mana? Dari Madinah Rasulullah. Masya Allah. Ini rombongan dari Madinah Rasul. Maka saya rindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan. Ayo,
masuk akal. Paham kami. Terus kenapa perhatianmu kepada anak kecil itu? Orang-orang dewasa yang ada bersama mereka, ikut rombongan mereka, kok kurang mendapat perhatianmu? Dikit-dikit kamu hibur anak ini, dikit-dikit kamu tanya anak ini, emangnya dia siapa? Gak tahu kamu? Ini anak cucu Nabi Muhammad SAW. Oh, Masya Allah, paham wajah. Maka diberi hadiah lebih. Terakhir, kenapa kau copet dia sampai teriak? Oh, itu sebagai tanda kenal antara saya sama dia nanti di hari kiamat, supaya dia nggak lupa dengan wajah saya. Biasanya kalau kasih hadiah, makasih, perhatikan makasih. Ketika dicubit sakit, melotot dia, begitu ya. Dia kan melotot tadi, lihat wajah saya, iya, kesakitan dia. Memang saya buat dia sakit supaya dia melotot, fokus memandang wajah saya sebagai tanda kenal nanti di hari kiamat, supaya kenal wajah saya. Demikian mereka ingin perhatian Nabi Muhammad. Maka ini ada polisi, banyak habaib di sini, silahkan Anda cubit setelah saya pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Habib Omar ketika cerita kisah ini, beliau ngomong sama Habib Ali Jufri sama Habib Jindan, jangan kita pulang dicubitin ntar. Sallallahu ala Muhammad. Inilah mereka sahabat Nabi, inilah para ulama Nabi, inilah para aulia, semuanya merindukan Nabi Muhammad. Apapun yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad mereka muliakan, mereka agungkan. Terakhir Imam Abu Hanifah Nu'man, imam madhab pertama di madhab yang diakui oleh ulama ahli sunnah itu ada 4. Pertama Abu Hanifah, namanya Nu'man. Kedua Imam Malik bin Anas. Ketiga Imam Syafi'i. Keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang pertama, satu zaman dengan Imam Ja'far Shadiq. Ulama, aulia luar biasa, kaya raya. Abu Hanifah ini lengkap, ulama, ilmunya luas. Bahkan banyak mengatakan beliau aulia dan kaya raya. Kaya raya. Jubahnya itu, kata Syekh Ali Jum'ah, perhiasan yang beliau pakai ini kalau dibelikan rumah dapat 2. Anggap berapa rumah paling murah? Hah? Rumahan subsidi berapa? Kalau tempat kita 150 jutaan. Gak tahu di sini berapa? Harga jubah perhiasan yang beliau pakai itu seharga 2 rumah. Dunia hanya di tangan, gak masuk di hati. Jam tangan Habib ini berapa harganya? Tahu dia? Habib juga nggak tahu, karena baru dikasih kemarin. Kaya raya Abu Hanifah ini, ulama aulia. Dunia di tangan, nggak masuk di hati. Nggak ada masalah, silahkan Anda jadi orang paling kaya di dunia. Yang penting jangan masuk ke hati itu dunia. Kalau udah masuk ke hati itu merusak. Kalau nggak masuk di hati manfaat. Nih, membuat 5 orang gembira tadi itu, perempuan, anak kecil, santri, 5 juta. Kalau nggak punya duit bisa bagi-bagi. Bisa. Ni'ma malu soleh li rajul soleh, kata Nabi. Hebat orang kaya dan soleh. Katanya manfaat. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya kaya dan barokah. Wow, aminnya lebih daripada masuk surga. Abu Hanifah Nu'man pernah melihat Imam Ja'far Shadiq masih muda, bawa tongkat.
Imam Ja'far Shadiq ini bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih muda begitu Rasulullah. Maka semua yang ada nisbah kepada Rasulullah itu mulia dan dimuliakan. Para ulama, para guru mulia, mereka menjadi pewaris Rasulullah, mulia dan dimuliakan. Para dzurriyyah, para habaib menjadi cucu Rasulullah, mulia dan dimuliakan. Pian menjadi umat Rasulullah, mulia dan dimuliakan. Tinggal tugas kita, hubungan kita dengan Nabi perkuat. Hubungan kita dengan Rasul perkokoh supaya kemuliaan ini semakin mulia dan semakin mulia. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mudah-mudahan acara ini mengandung berkah insyaallah. Mudah-mudahan taman pasar Lawas menjadi taman yang diberkahi oleh Allah. Amin. Yang jelas bumi yang Anda pian duduki ini bangga dan bersyukur, bahkan membanggakan dari jalan-jalan yang lain. Nabi bersabda, sesungguhnya jalan yang digunakan untuk berzikir kepada Allah membanggakan dari jalan yang lain. Jalan ngomong sama jalan yang lain, tolong jangan dicek gimana cara bahasanya, tapi nggak tahu juga sama. Yang penting ini sabda Nabi pasti benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi, jika ada seseorang jalan kemudian berzikir, jalan itu ngomong sama jalan yang lain. Marra bi rajulun yadhkurullah, hal marra bika rajulun yadhkurullah. Jalan. Barusan ada orang yang jalan baca qul huwallahu ahad. Barusan ada yang jalan baca sholawat. Hebat. Adakah kamu yang di sana orang baca zikir dan sholawat? Gak ada. Kasihan deh lu. Ini jalan senang Pak. Malam hari ini mereka bersyukur. Mungkin ini pertama kali tempat ini dihadiri sebanyak ini dan diadakan sholawat, betul? Pertama kali. Mau lagi di sini? Mau. Mau lagi di sini? Mau. Yang keras supaya Kapolres dengar. Mau di sini Bu? Mau. Biayanya besar. Mudah-mudahan insya Allah kita undang Ahbabul Mustafa bulan berikutnya. Insya Allah akan diadakan sebulan sekali kita keliling dari tempat ke tempat, atau ditetapkan di mana terserah Habib Ali, Haji Mukim dan Bapak Kapolres ini mau ditaruh di mana monggo. Yang penting kita ingin pelihara ini menjadi tanah sholawat. Pelihara menjadi orang-orang yang sehat zahir batin. Amin. Tadi kepolisian Pak Gosida yang begitu hebat. Para pemuda jangan main narkoba. Yang pertama tadi sebab apa narkoba? Oh, kalau apa tak kasih 10 juta. Gak kalah sama bupati. Untung gak apal. Jadi gak jadi. Narkoba tadi pertama apa mudaratnya? Kasih mic-nya Mas. Pertama perkelahian karena narkoba. Ada yang narkoba di sini? Ada. Salawat kepada Nabi, narkoba minggat. Amin. Kedua, Putus sekolah karena narkoba. putus sekolah karena narkoba, jadi gelandangan, kasihan. Mudah-mudahan selamat pelajar kita dari narkoba. Amin. Tiga, Perceraian karena narkoba. kenapa gak nyabu sekalian istrinya? Ya Allah, perceraian karena narkoba.
rumah tangganya hancur karena hanya narkoba. Mudah-mudahan para suami diselamatkan. Ini yang narkoba suami apa istri? Istri kali. Mudah-mudahan selamat dari narkoba semua. Terus Nyawa hilang karena narkoba. ya Allah, sebab narkoba sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. raji'un. Mudah-mudahan selamat semua. Amin. Yang berkat Nabi Muhammad, narkoba minggat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah insyaallah. Keluarga kita menjadi keluarga yang diberkahi insyaallah. Mari kita mohon kepada Allah. Kita angkat tangan kita di majelis yang mulia ini, disaksikan para habaib, para ulama, kepolisian, tokoh masyarakat, pemerintah, muslimin, muslimat. Mari kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini memandang kita, melihat kita, dan di hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hati penuh cinta Nabi, itulah pintu doa dibuka dan dikabulkan oleh Allah. Ketika ditanya kapan doa dikabulkan, di mana doa dikabulkan, yang paling tepat jawabannya adalah ketika hati kita menyatu dengan Nabi Muhammad. Dimanapun, kapanpun, tengah malam, siang hari, pagi hari, sore hari, hati kita menyatu Nabi, itu doa dikabulkan. Dimanapun, di masjid, di majelis, di pasar, di mobil, di kantor, di perusahaan, hati